Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasbi Lubis, NPM saya 2308260051. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya di blog endokrin yang berjudul Dyslipidemia. Pertama saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari dyslipidemia. Dyslipidemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan ketidakseimbangan kadar lipid dalam darah, termasuk peningkatan kadar kolesterol total, low density lipoprotein (LDL), trigliserid (TG), dan atau penurunan kadar high density lipoprotein (HDL). Habis itu saya akan bahas etiologi dari dyslipidemia. Etiologi dyslipidemia dapat disebabkan oleh faktor primer, genetik, atau sekunder, gaya hidup dan penyakit tertentu. Kalau yang faktor primer genetik, yang pertama hiperlipidemia familial, misalnya familial hyperkolesterolemia akibat mutasi gen LDL reseptor. Habis itu ada disbetaliproteinemia familial, kelainan metabolisme lipid akibat mutasi ApoE. Habis itu ada yang kedua sekunder didapat. Yang pertama itu pola makan tinggi lemak, jenuh, dan kolesterol. Habis itu yang kedua kurang aktivitas fisik. Habis itu yang ketiga obesitas dan resistensi insulin, misalnya pada diabetes mellitus tipe 2. Habis itu ada penyakit ginjal kronis, hipotiroidisme, sindrom nefrotik. Habis itu ada konsumsi obat-obatan, misalnya steroid, diuretik, tiazid, sama beta blocker. Habis itu ada gejala dyslipidemia. Gejala dyslipidemia seringkali asimptomatik, tidak bergejala, dan baru terdeteksi saat pemeriksaan laboratorium. Namun pada kasus berat dapat muncul. Yang pertama santoma tendon, penebalan di tendon akibat akumulasi kolesterol. Habis itu yang kedua santelasma, plak kuning di sekitar mata. Habis itu ada arcus senilis, cincin putih di sekitar kornea pada usia muda bisa menandakan dyslipidemia. Habis itu ada manifestasi kardiovaskular, angina, nyeri dada akibat aterosklerosis koroner. Habis itu ada patofisiologi dyslipidemia. Patofisiologi dyslipidemia berkontribusi pada aterosklerosis melalui mekanisme berikut. Yang pertama, LDL berlebih masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan mengalami oksidasi. Yang kedua, makrofag memfagositosis LDL. Makrofag memfagositosis LDL. Teroksidasi membentuk foam sel yang menyebabkan pembentukan plak aterosklerotik. Habis yang ketiga, penyempitan lumen arteri meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer. Habis yang keempat, trigliserida tinggi dapat memicu pankreatitis dan meningkatkan risiko resistensi insulin. Habis itu ada pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya itu ada pemeriksaan tanda klinis. Yang pertama itu pemeriksaan tanda klinisnya itu tekanan darah tinggi jika disertai hipertensi. Habis itu yang kedua, indeks massa tubuh IMT untuk menilai obesitas. Habis itu ada inspeksi adanya santoma, santelasma, arcus senilis. Habis itu ada auskultasi bruit di arteri karotis atau femoralis. Indikasi aterosklerosis. Habis itu ada yang kelima, pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjang itu yang pertama ada lipid profil. Pemeriksaan utama yang pertama itu ada kolesterol total, LDL, HDL, sama trigliserida. Habis itu ada pemeriksaan tambahan untuk penyebab sekunder. Yang pertama gula darah puasa dan HbA1c untuk diabetes. Habis itu ada fungsi tiroid, TSH, T3, T4 untuk hipotiroidisme. Habis itu ada fungsi ginjal, ureum, kreatinin untuk penyakit ginjal. Habis itu ada tata laksananya. Yang pertama tuh modifikasi gaya hidup. Terapi utama bagi pasien, diet rendah lemak, jenuh, dan tinggi serat. Habis itu ada olahraga rutin lebih dari 150 menit per minggu. Habis itu ada menurunkan berat badan jika obesitas. Habis itu berhenti merokok dan membatasi alkohol.
Habis itu ada obat-obatan. Jika modifikasi gaya hidup tidak cukup, yang pertama ada statin, simvastatin, atorvastatin, menurunkan LDL dan resiko kardiovaskular. Habis itu ada fibrat, fenofibrat, gemfibrozil untuk hipertrigliseridemia. Habis itu ada ezetimibe, menghambat penyerapan kolesterol di usus. Habis itu ada PCSK9 inhibitor, alirocumab, evolocumab untuk dislipidemia berat atau familial. Habis itu ada asam lemak omega 3 menurunkan trigliserida. Habis itu ada manajemen komorbiditas. Yang pertama mengontrol diabetes, hipertensi dan penyakit lain berkontribusi pada dislipidemia. Kesimpulannya, dislipidemia adalah kondisi yang ditandai dengan ketidakseimbangan kadar lipid dalam darah yang dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Penyebabnya bisa bersifat genetik atau akibat faktor sekunder seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, dan penyakit tertentu. Ini referensi yang saya gunakan. Yang pertama itu ada buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam edisi 6 disanting oleh Aru W. Sudoyo DKK edisi ke-6 dari buku ini diterbitkan pada tahun 2021. Buku ini merupakan referensi utama dalam bidang penyakit dalam di Indonesia. Habis itu ada dislipidemia, patofisiologi, diagnosis, dan penata laksanaan. Artikel yang diterbitkan oleh Alomedica ini memberikan informasi komprehensif mengenai dislipidemia, termasuk patofisiologi, diagnosis, dan penata laksanaannya. Meskipun bukan dalam bentuk buku, artikel ini dapat menjadi referensi tambahan yang bermanfaat. Habis itu ada faktor risiko kejadian dislipidemia pada lansia, artikel yang diterbitkan dalam jurnal riset hati Medan pada tahun 2022. Ini membahas faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian dislipidemia pada lansia. Kalau mau lebih lanjut bisa dibaca ini referensi saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang menyakiti hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.